Shalom sahabat sekar yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali di dalam renungan untuk menolong kita bersama-sama bersaat teduh menjelang suasana yang semakin mendekat dengan Natal. Saya memakai baju suasana Natal hijau dan di sini ada pohon cemarannya. Kita akan belajar saat ini tentang iman asal-asalan atau iman sungguhan. Iman asal-asalan atau iman sungguhan, firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sungguh-sungguh dan bukan iman yang asal-asalan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat sekar yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang iman asal-asalan dan iman sungguhan. Sewaktu ini ditanyakan kepada saudara-saudara sekalian, kita bisa menjabarkan apa yang disebut dengan iman asal-asalan dan apa yang disebut dengan iman sungguhan. Iman asal-asalan di dalam Yakobus kalau kita baca bersama-sama, dia hanya beriman. Dia percaya kepada Allah satu-satunya. Alkitab mengatakan bahwa bahkan setan-setan pun percaya kepada Allah. Di dalam ayat 19, bahkan setan-setan gemetar kepada Allah. Jadi kalau cuman percaya, setan-setan pun percaya. Lalu kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Kalau iman itu hanya sekedar percaya, memahami banyak firman Tuhan, menguasai banyak ayat-ayat Alkitab, kita mungkin membaca Alkitab sudah 10 kali bulak-balik, dari Kejadian sampai Wahyu, atau saudara boleh membaca dari Wahyu sampai Kejadian. Apa yang terjadi jikalau kita seperti demikian? Maka Yakobus memberikan sebuah penekanan yang luar biasa. Apa gunanya saudara-saudara? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di dalam ayat berikut dikatakan, jikalau iman itu tanpa perbuatan, itu yang disebut dengan iman asal. Apa yang dimaksud dengan iman asal? Asal percaya kepada Allah satu-satunya, tidak diragukan. Dia tidak pernah menduakan, dia hanya percaya firman Allah satu-satunya, Alkitab yang dipegang. Dia mempercayai Yesus Kristus adalah keselamatan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada kebenaran selain di dalam firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, setan-setan pun percaya dan bahkan gemetar. Tapi itu yang namanya iman cuman asal percaya. Tetapi iman yang sungguhan tidak demikian. Pada ayat yang 15 dikatakan, jikalau ada orang yang tidak punya pakaian dan mereka yang kekurangan makan, apakah engkau bisa berkata bahwa selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi engkau tidak memberikan pakaian dan engkau tidak memberi makan? Itu namanya iman asal. Asal percaya dan tidak perlu dengan perbuatan. Ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Di dalam ayat yang 20 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, dan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kalau iman tanpa perbuatan itu mati, dan iman tanpa perbuatan itu kosong, berarti itu bukan masuk dalam kategori iman. Sehingga iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-26? Sebagaimana tubuh tanpa roh akan mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu akan mati. Di dalam ayat 18 dikatakan, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu, imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Sahabat sekar yang terkasih, iman asal-asalan, hanya asal percaya, hanya asal mengakui, itu tidak selesai, itu tidak sempurna. Tapi iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang menyatakan kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kepada kita kepada firman Tuhan, itu dibuat, diungkapkan, dinyatakan di dalam perbuatan. Dengan demikian, sahabat sekar yang terkasih, selamat beriman, tapi juga selamat berbuat.
menunjukkan tentang kasih Tuhan di dalam hal yang nyata, yang menolong kita untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh dan bukan iman asal-asalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami sudah belajar tentang iman yang asal-asalan dan iman yang sungguh-sungguh. Dari kitab Yakobus kami belajar bahwa iman perlu dengan perbuatan. Karena dengan perbuatan itulah orang mengenal Tuhan lewat hidup kami. Tetapi waktu kami mengatakan firman, orang mengenal Kristus lewat mulut kami. Kami ingin Tuhan menyatakan iman percaya dengan iman yang sungguh-sungguh dan bukan iman asal-asalan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar, selamat beriman dengan sungguh-sungguh dan tinggalkan sebuah kebiasaan iman asal-asalan. Shalom.